Bagaimana teknis pemanggilan karyawan yang sudah mangkir berturut-turut selama 5 hari kerja? Cara manggilnya gimana? Hei, lu kemana aja lu? Gitu ya. 5 hari berturut-turut ya. Cara manggil karyawan yang mangkir tentu tidak dengan toa, ya, tidak dengan sound system. Panggilan kepada karyawan yang mangkir Itu kalau di parkiran itu ya. kalau di parkiran, ya. Tuh. Jadi prosedur memanggil karyawan mangkir adalah dengan menggunakan surat, itu bukan urat. Ya. Ya, surat bukan urat. Surat fisik ya. Surat fisik. Fisik ya. Bukannya email atau email pendukungnya boleh. atau WA ya. Tapi yang diperhitungkan sampai hari ini paling utama adalah surat tertulis Secara fisik. tanda tangan basah, Ya. gitu ya, dokumen asli. Jadi itu kemudian kapan manggilnya? Ya, karena di dalam mangkir berturut-turut yang 5 hari, kalau dia sampai 5 hari berturut-turut bisa kena pasal PHK. Tapi penuhinya pasal PHK karena mangkir 5 hari berturut-turut adalah adanya surat panggilan secara tertulis sebanyak 2 kali dalam waktu yang wajar. Maka kita harus atur nih kapan manggilnya yang benar. Maka yang kami rekomendasikan adalah kalau di perundangan nggak ada diatur. Dia cuma bilang gitu doang tuh, surat panggilan tertulis sebanyak 2 kali dalam waktu yang wajar, titik dah. Nah, diatur bagaimana. Maka dalam praktek di lapangan kami biasa menyarankan kalau itu 5 hari kerja, maka di hari kedua pada saat karyawan tidak masuk langsung bikin surat panggilan pertama. Nah, panggil dia. Kemudian di hari ketiga dia nggak hadir. Di hari keempat, begitu dia nggak hadir lagi, langsung bikin surat panggilan ke-6 pagi, dimulainya jam kerjanya, langsung dibuatkan surat pemberitahuan PHK karena mangkir. Ya, jadi nggak nunggu. Dan jadi masalah nih, Bapak Ibu, mohon maaf, di lapangan yang sering terjadi, nggak masuk, dibiarin aja terus nih. Sampai 5 hari kerja, baru kirimin surat panggilan 2 kali langsung. Rapel. Panggilan pertama dan kedua kirim sama-sama semua, ya kan? Nah, itu yang sering terjadi di lapangan. Nah, ini akan melemahkan posisi perusahaan sendiri, sehingga akan dilawan oleh si karyawan bahwa proses PHK-nya tidak sesuai prosedur, sehingga proses PHK-nya menjadi bakal demi hukum. Oleh karenanya tidak bisa di-PHK. Nah, itu yang akhirnya menjadikan kasusnya jadi berbelit-belit. Ya. Faktanya karyawan udah salah, tapi karena kelalaian, keteledoran dari oknum HR-nya, ini kan HR nih kan? Iya. Oknum HR-nya. Maka perusahaan menjadi rugi. Dalam kasus seperti ini, saya biasanya cenderung memberikan surat peringatan sekalian kepada HRD. Ya? Nah, maka kita juga harus menyadari di poin-poin seperti inilah pentingnya informasi update mengenai data kehadiran absensi. Ya, kalau sekarang sudah ada HRI, itu bagus, artinya udah hampir real time kan, 2 hari nggak masuk udah keluar ngeprint sendiri. Bahkan aplikasi itu bisa diberikan alarm kan. Betul. Bahkan bisa ngeprint sendiri, Pak. Bisa langsung bisa keluar surat. Tinggal namanya aja kan, nicknya, nomor karyawannya udah keluar print, langsung terprint sendiri di HRI. Bagus gitu kan. Nah, teknologi seperti itu perlu didukung. Betul. Ya kan. Nah, seringkali kan di lapangan tuh, misalkan HR-nya kan, Pak saya kan di kantor, si karyawan tuh kan di bawah atasannya, mereka ada di lapangan dan sebagainya. Nah, atasannya kan, berarti proses absensinya bagaimana? Kok bisa-bisanya molor hanya menunggu atasannya baru di manual banget kalau kayak gitu. Nah, benar, zaman sekarang harusnya udah nggak terjadi lagi. Karyawan 1000 tapi masih manual begitu, pusing tuh. Ngeri, Pak. Iya, ngeri. Kayak ngebet jerami gitu ya. Ngeri itu. Ya. Kalau manual seperti itu apakah ada caranya? Ada, tapi harus keras. Itu harus tangan besi kalau seperti itu. Tangan besi, karena yang ditekan siapa? Atasan. Atasannya kalau dalam misalkan lewat jam ini dia nggak ngasih, atasan yang kena salah, yang kena warning atasan. Jadi harus ditekan atasannya. Jadi harus tangan besi. Nah, kita sudah dimudahkan dengan teknologi kok. Iya, betul. Ya.